kepada bumi. Dia mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia berbisik kepada bumi yang mendengar yang ada di atas langit sana. Allah Jalla Jalaluhu. Allah mendengar tatkala kita berbisik kepada bumi. Karena pada hakikatnya kita berbisik kepada Sang Pencipta. Sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Tatkala kita sujud, apa saja, luapkan sudah, lampiaskan apa yang ada dalam hati kita. Allah dengar kita. Allah dengar kita. Dia dekat sama kita. Dan dia ada di atas sana. Di atas langit yang tertinggi. Allah mendengar semua suara. Apalagi suara hamba yang sedang berintih. Nabi Yunus alaihi salam. Dia tidak berada di daratan. Dia berada di dalam perut ikan paus. Di situ dia bertasbih. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Itu Nabi Yunus mengatakan itu. Para malaikat mendengar suara. Tapi nggak tahu. Allah tahu di mana dia mengatakan. Ingat, sabar. Semuanya butuh sabar. Apa saja masalahnya. Istri yang bermasalah sama suaminya. Dan ingat, semua punya masalah. Jangan merasa kita ajaknya yang punya masalah sehingga berat untuk sabar. Jangan. Semuanya punya masalah. Dan macam-macam masalahnya. Maka tolong apa saja. Man sabar wafir. Barang siapa yang bersabar, insya Allah dia akan berhasil. Kemudian di surat Al-Insan. Maaf, tadi Ana membacakan ayat-ayat di surat Al-Furqan 366, Al-Mu'minun 349. Salah, ini halamannya ternyata jemaah. Nah, Ana bingung kok ada suratnya sampai 500. Astagfirullahaladzim. Nah, ma'dziratan ya, maaf. Jadi kalau yang di surat Ali Imran, di surat apa? Al-Mu'minun itu ayat 111, Al-Furqan ayat 75, kemudian Al-Qasas ayat 54, dan di surat Al-Insan ayat 12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan kepada mereka pahala ganjaran bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi kalau kita ingin berhasil, bersabar. Ustaz, sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan jemaah? Katanya sabar itu ada pagernya, Ustaz. Ada pagernya. Ada. Sabar itu artinya habsun nafs anit tasakhut. Sabar itu artinya menjaga diri dari kita menolak takdir Allah SWT. Marah. Mobil kita hilang. Ya Allah, kok bisa mobil Anda hilang? Kok bisa? Jangan mobilnya engkau. Dunia ini bakal hilang semuanya. Kadang-kadang orang marah, murka, itu nggak sama. Tadi kita kan sampai ada yang bunuh diri, yang apa? Kita lihat kalau menyontoh sabar, contoh sabarnya Bani Israel. Tentunya ada Nabi Ayub, ada Nabi Yakub. Mereka adalah pelita-pelita yang menerangi orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Bani Israel, Allah menceritakan tentang Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun kepada Bani Israel? Anak-anak mereka dibunuhin. Anak-anak mereka dibunuhin. Yang laki, yang perempuan dibiarin. Kemudian mereka dipekerjakan. Yastahyuna nisa'ahum. Yang perempuan pun dijadikan kuli-kuli sama mereka. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah menghancurkan Fir'aun. Apa karena Bani Israel itu kudeta? Apa karena mereka berontak kepada Fir'aun? Enggak. Bahkan mereka melarikan diri. Mereka hijrah pergi. Allah mengatakan, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabar. Dan sempurna tuh nikmat Allah yang penuh kebaikan. Kalimat-kalimat Allah yang indah terhadap Bani Israel, untuk Bani Israel. Karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Maka sekali lagi, sabar. Nabi Yusuf alaihissalam, kalau dia tetap di rumahnya, dia akan menjadi apa? Menjadi seorang anak yang dimanja oleh kedua orang tuanya, yang selalu mendapatkan pakaian yang indah, selesai. Kalau di rumahnya dia seperti itu. Ya namanya orang tua yang cinta sama anaknya, biasanya kan anaknya kan dimanjakan, ya Masya Allah, apa yang dia minta dia inginkan. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang berbeda untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini perlu dicuci nih, perlu ditempa. Kita lihat perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dibuang ke sumur, dijual kepada saudagar-saudagar, diambil anak jadi oleh Aziz Mesir, oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Kemudian dipenjara. Baru setelah itu jadi Azizu Mesir. Setelah itu baru berhasil. Sabar. Kalau dalam perjalanan itu nggak sabar, maka perjalanan itu, proses itu kadang kala pahit. Sampai dikatakan as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti jadam. Pahit rasanya, enggak enak. Kita lihat bagaimana orang itu minum jamu pahit, dia minum karena dia ada harapan sembuh. Ada harapan insyaallah sembuh nanti. Lakin awaqibuhu ahla minal asal, tapi hasilnya akibat kesabaran itu lebih manis daripada madu. Itu yang dihasilkan oleh sabar. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menghadapi Ramadan ya kita harus sabar. Bangun malam, sahur, baca Quran Karim, banyak lagi yang lainnya. Dan yang ketiga, mansara ala darbi wasala. Barang siapa yang meniti jalan yang benar, insya Allah nyampe dia. Bakal sampai dia. Bersungguh-sungguh, sabar, tapi salah jalan. Nyampe enggak? Enggak nyampe. Mau ke Jakarta, dari sini ke barat ke timur ke Jakarta. Anggap mau ke Madinah, mau umrah nih. Berangkat sudah ngumpulin duit sungguh-sungguh. Sabar dia. Terus daftar, saya mau umrah gitu kan. Daftarnya ke biro perjalanan untuk jalan-jalan ke Australia. Nggak bakal sampai dia umrah. Karena salah jalan. Orang yang mau ke Mekah tahu jalannya. Maka bersungguh-sungguh dan sabar nggak cukup. Kita harus tahu jalannya nih. Itu jalan ibadah Ramadan ini. Kenapa banyak orang sungguh-sungguh, orang sudah sabar, tapi nggak nyampe-nyampe itu ke takwa? Karena ternyata puasanya salah. Tidak sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang diketahuin katanya, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Masya Allah. Dari pagi habis subuh tidur. Zuhur bangun. Ustaz, daripada anak ngomongin orang, tidur lagi. Sampai maghrib. Maka ini perlu ilmunya puasa. Kita perlu tanya, Ustaz, anak gimana nih Ustaz? Kok belum benar puasa anak? Gimana sih puasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sunnah-sunnahnya puasa, wajib-wajibnya puasa. Mana sih yang membuat puasa kita nggak berpahala? Ini butuh ilmu. Kalau tidak, ya nggak bakalan sampai. Alhamdulillah kita lihat masyarakat Muslim Indonesia sekarang sudah mulai ada perubahan. Dulu ya, kalau taraweh tuh, Masya Allah, ngebut. Kayak, nggak tahu lah kayak apa. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Rukuk habis Yasin.
Kenapa? Karena kejar target. Bagaimana? 23 atau ada yang mau 33 umpamanya. Kejar target. Di Mekah tuh sholatnya berapa rakaat? 11 atau 23? 23. Kalau di akhir Ramadan 10 hari terakhir 33 sholatnya. Tapi nggak kejar target mereka. Jadi karena tahu tujuan sholat ini apa sih? Apa setoran? Setoran umpamanya kayak apa? Mikrolet ya. Mana-mana berapa setoran lapor tanda tangan. Nah, udah selesai. Udah 2 kali antar. Enggak. Ini tujuannya buat kita nih, buat hati kita. Kita nggak pernah sholat malam sepanjang tahun. Ramadan sholat malam nggak benar. Yang penting kan sholat tidak. Karena ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan wailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang lalai dengan sholatnya, yang riak dengan sholatnya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani, dan saya ingin mudah-mudahan ini bisa sampai kepada semua masyarakat muslim Indonesia, bahwasanya kita sholat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lagi ketemu sama pembesar atau sama orang dia cintain, ingin dia lama-lama, gak ingin dia cepat berpisah, dia ingin melampiaskan semua isi hatinya. Kenapa tatkala kita sholat hanya sekedar gerakan belaka? Dalam hadis riwayat Tabrani, dan hadis ini sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu shalah. Ada orang kata Nabi yang sholat selama 60 tahun sholat. 60 tahun sholat. Berarti dia mulai sholat anggap umur 10 tahun. Sekarang umurnya berapa? 70 tahun. Sholat 60 tahun. Satu sholatnya pun gak ada yang diterima. Kok bisa? Tadi itu. Gak jalan di atas jalannya. Sungguh-sungguh anak sholat. Tapi ada caranya. Datang orang masuk Masjid Nabawi sholat. Nabi ada di situ. Sholat habis sholat. Assalamualaikum. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Balik lagi kau sholat. Kau belum sholat. Bayangkan. Sholat lagi dia. Kedua kalinya. Datang ke Nabi. Nabi menolak dia. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat. Kau belum sholat. Padahal sudah ruku, sudah sujud, sudah fatihah, sudah macam-macam tuh. Dia belum sholat. Datang lagi terakhir. Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Sholat. Kau belum sholat. Apa kata orang? Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza. Fa'allimni. Rasulullah, sholatku yang paling baik yang tadi kau lihat tuh. Udah gak bisa lagi. Aku kok disuruh memperbaiki sholatku, udah kayak tadi gitu. Itu maksimal sudah. Maka ajarin aku. Ini perlu belajar. Rasul mengatakan ada orang yang 60 tahun sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Sholatnya asal-asalan. Yang penting sudah sholat. Beda jamaah. Ketika antum berkorban kambing yang apa? Yang sehat ya, yang bertanduk, yang gemuk, dengan kambing yang tanduknya patah, yang matanya picek, kakinya pincang. Boleh orang korban dengan itu? Nggak boleh. Begitu pula dengan sholat kita seharusnya. Buat Allah nih kita sholat. Kita bisa duduk lama-lama, ngobrol, ngomong sampai sejam, 2 jam. Sholat, Masya Allah. Allah Akbar. Kadang-kala saya sholat di kampung. Gak tahu di Jakarta, mudah-mudahan lah. Udah lebih bagus lagi di Jakarta. Di kampung itu, kita sholat Allahu Akbar. Pas mau ruku, imamnya sudah berdiri. Anda masih berdiri mau ruku ini? Kan imamnya Allahu Akbar ruku. Kita kan mau ruku kan, setelah imamnya ruku kita baru ruku. Pas kita mau ruku imamnya sudah berdiri. Akhirnya kita sholat sendiri kadang-kadang di beberapa tempat ya. Tapi insya Allah enggak. Sekarang sudah banyak yang memahami sholat yang benar, yang ingin sampai ke surga Allah SWT.
ingin sholatnya diterima. Begitu pula puasa kita. Jangan tadi kita puasa bertahun-tahun nggak diterima. Padahal kita sudah sungguh-sungguh, padahal kita sudah sabar, tapi kita memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu yang perlu kita ketahui, Ramadan ini bukan bulan wisata kuliner. Bukan bulan wisata kuliner. Ramadan ini banyak muncul makanan-makanan yang sebelum Ramadan nggak ada. Bahkan yang namanya harga makanan itu naik. Harga beras, harga gula, harga macam-macam itu naik. Kenapa? Karena umat Islam lagi berpuasa. Salah. Kalau lagi berpuasa berarti makannya kan dikurangin orang Islam itu. Orang berpuasa nih makannya dikurangin. Berarti harga makanan, harga beras, harga gula itu seharusnya turun. Karena apa? Karena umat Islam lagi puasa. Jadi mereka benar-benar puasa, namanya orang puasa. Makan cuma 2 kali. Iya Ustaz, makan 2 kali sapi sama dengan 5 kali makannya. Kadangkala ada yang makannya subhanallah. Sebelum pas adzan takjil kan, dia takjil. Anak kurma sama apa namanya? Sama air putih atau sama kopi, sholat terus. Habis sholat, Masya Allah. Ngomong lagi, nanti jangan lupa habis tarawih lagi. Habis tarawih makan lagi. Subhanallah. Nah seperti itu. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana puasa beliau. Allahumma shalli wa sallim ala nabi. Beliau berbuka dengan tumairah, dengan kurma-kurma, dengan rutab ya. Ada rutab kurma. Kalau nggak ada minum air. Bukanya beliau minum air. Yang udah selesai itu air. Bukan macam-macam makanan dipersiapkan. Sahur. Ya yang ada kurma atau apa. Jadi kehidupannya itu nggak berubah ya. Ustaz, kita kan menyambut Ramadan. Kita harus menghormati bulan Ramadan. Ya menghormatinya bukan dengan bikin makanan yang macam-macam. Itu hari raya. Itu hari raya. Nanti setelah sebulan kita berjuang, baru makanan yang macam-macam. Dan seharusnya orang selesai Ramadan tambah kurus. Jadi kalau antum tambah gemuk Ramadan perlu ditanyakan nih, puasanya benernya. Dan seorang dokter menceritakan, subhanallah ya, rahmat Allah itu begitu luasnya. Dan Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang semuanya berasaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat Allah itu karena rahmat Allah kepada hamba. Dokter itu menceritakan bahwa lambung kita ini perlu istirahat. Ada istirahat harian, ada istirahat tahunan. Istirahat tahunan itu Ramadan. Jadi lambung itu libur, nggak mencerna dari sejak fajar terbit sampai maghrib. Itu terus, karena memang ya tetap butuh istirahat lah. Kalau dipakai terus kan, biasanya orang ada yang cepat sakitnya ya. Seharusnya inti umur 40 tahun kok udah loyo kayak gini kan. Ya karena dipakai terus badannya itu dengan hal-hal mungkin yang tidak bermanfaat. Dan orang kalau sudah umur 40 tahun katanya kalau makan nggak pakai mulut, pakai otak mikir dia. Ini kolesterol. Udah mikir. Kalau dulu mah Masya Allah Zen. Pokok yang ngomong mulutnya. Tapi sekali lagi untuk Ramadan ini tolong dipersiapkanlah programnya. Saya selalu menasihatkan agar kita punya program Ramadan ini. Kita jelas mau ngapain 1 bulan ini. Oh iya, ana mau hatam 5 kali Al-Quran. Kalau 5 kali berarti sehari berapa kali? Berapa juz sehari? Berapa juz yang? 1,5? Enggak. 5 juz? Iya. 5 juz sehari. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib gitu. 5 juz anak harus hatam. Punya program. Ustaz, anak setahun ini gak pernah hatamkan. Ya sudah, dibalas nih, dijamak, dikodok gitu kan. Ramadan ini. Karena ada orang-orang yang sibuk, ketika masuk bulan Ramadan tinggalkan tuh kesibukannya. Masa terus mau cari dunia? Ya sekali-kali lah dipersiapkan Ramadan. 10 hari terakhir ngomong sama istrinya, istriku, mungkin aku akan berpisah denganmu
10 hari. Berpisah, dan itu akan menambahkan cinta dan kasih sayang. Yang biasanya tiap hari kumpul gitu kan, sampai bosan tuh istrinya mungkin. Ramadan pisah. Aku mau buat Allah lah 10 hari ini. Sepanjang tahun Allah ngasih aku rezeki dan aku gak pernah fokus sama Allah. Aku mau itikaf. Gak bisa 10 hari itikaf, ya carilah malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 24. Kan ada Lailatul Qadar tuh di situ. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari umur 84 tahun kira-kira. 83 atau 84? Sekitar itu. Kita sebagian umurnya nggak sampai 60 tahun. 70 udah mati. Tapi bagaimana kita punya amalan 1000 bulan itu? Kita punya target Qur'annya. Terus sama keluarga, ngumpulin keluarga nih. Masya Allah. Tadarus pokoknya anak-anak. Dan di Saudi itu ada sebuah cerita. Seorang ibu ketika masuk bulan Ramadan, TV-nya dibalik tuh. Sama ibunya, copot semuanya. Bu, kok dibalik TV-nya? Bulan ini syahrul Quran. Bulan ini bulannya Al-Quran. Semua aktivitas lainnya dikurangi. Kita fokus baca Al-Quran Karim. Imam Malik, imam-imam itu kalau sudah masuk bulan Ramadan nggak ngajar hadis lagi mereka. Lebih fokus kepada Al-Quran Karim. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian juga ibu-ibu di 10 hari terakhir itu ya, jangan sibuk masak. Kadangkala 10 hari terakhir yang seharusnya lebih kenceng lagi ibadahnya karena ada Lailatul Qadar, tambah loyo udah. Dan terbukti di masjid-masjid. Awal Ramadan full sampai keluar-keluar. Pertengahan Ramadan tambah maju tuh. Ada kemajuan katanya kan. Maju softnya. Akhir Ramadan tambah sepi. Yang rame mall, pasar, subhanallah. Saya pernah mau sholat tarawih telat. Akhirnya habis sholat isya di kampung, kita jalan untuk sholat tarawih, ngelihat mall itu rame. Subhanallah. Beda sama sahabat-sahabat. Yang rame itu masjid di 10 hari terakhir. Karena nih ada yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ibu-ibu nggak usah sibuk masak. Bapaknya insya Allah udah siap semua di sini makan apa adanya Ramadan. Dan bisa belilah umpamanya. Udahlah 10 hari terakhir nggak usah sibuk bikin kue, bikin apa. Kau ngaji, aku juga mau ngaji. Kita tambah ibadah kita. Yang mau beli baju, jangan nunggu 10 hari terakhir. Memang dianjurkan kita pakai baju baru di hari raya, tapi jangan beli di 10 hari terakhir. Belinya sekarang. Apalagi harganya lebih murah. Kemudian insya Allah juga tidak mengganggu ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena memang saya harus cepat pergi, tapi tadi panitia minta 15 menit lagi katanya. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah itikaf ya, kalau misalnya siang itu siang boleh atau gimana? Nah, iya, permasalahan iktikaf. Jadi iktikaf ini ada iktikaf yang sempurna, ada yang spesial gitu ya. Jadi kalau martabak itu ada yang spesial, ada yang apa? Ada yang biasa, ada yang sedang, macam-macam lah. Iktikaf yang sempurna jelasnya itu 10 hari. Sejak malam 21 kita tidak keluar sampai azan maghrib Syawal. Maksudnya udah masuk ke bulan Syawal. Itu siang malam full di masjid. Itu yang sempurna. Yang mungkin nggak semua orang bisa iktikaf seperti itu. Oke, kalau nggak bisa gimana Ustaz? Anak harus kerja. Anak punya aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan. Ya, ambil waktu-waktu tertentu momen. Bisa iktikaf malam-malam ganjil sampai paginya bagus. Kalau nggak bisa, udah mulai maghrib sampai subuh. Tetap iktikaf. Kita niatkan iktikaf di masjid, nggak keluar. Memang ibadah. Tapi jangan iktikaf bawa HP. Alam telepon sama sohibnya sana. Sama aja nggak di masjid mah. Iktikaf itu memutuskan hubungan sama dunia nih. Bahkan ada orang mamanya nggak boleh orang yang iktikaf itu mengantarkan jenazah. Ada jenazah datang ke masjid dia boleh sholatin, keluar nggak boleh.
Karena dia ana lagi iktikaf nih. Ana lagi menyendiri di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ada keluarganya sakit, dia nggak boleh ngunjungin. Kalau dia ngunjungin batal iktikafnya. Yang niatnya iktikaf itu maka dia batal dan memulai kembali. Tapi saya katakan tadi, mungkin nggak semua orang bisa iktikaf 9 hari, 10 hari, tapi usahakan di malam-malam ganjil, umpamanya kita habis berbuka langsung berangkat ke masjid, udah duduk di masjid. Nanti istri kirim makan waktu sahur atau gimana. Dan banyak ya adab-adab iktikaf ini, umpamanya kita ini makan, nggak ada makan di masjid. Kita nggak ada makanan di masjid. Berarti kita harus keluar masjid. Nggak ada masalah, itu keperluan darurat yang harus dia lakukan. Tapi para ulama jelaskan, kalau ada 5 warung, yang paling dekat warungnya. Jangan yang paling enak. Bukan. Kita lagi iktikaf. Yang sebelah sono. Saya ingat dulu waktu kita iktikaf sama teman-teman di Masjidil Haram. Waktu di sana teman-teman ngomong, yuk, di sana tuh makanan Indonesia. Yuk kita berangkat. Kata mereka, kita lagi iktikaf ini. Oh iya betul ya. Akhirnya kita makan yang deket-deket lah. Seperti itu. Jadi perlu diketahui memang kita memutuskan diri dari dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang sempurna sampai 9 atau 10 hari siang malam. Bahkan di pagi harinya orang iktikaf itu ibadah. Sekarang orang itu pagi harinya ngapain? Langsung tidur. Habis subuh langsung tidur. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana seharusnya orang bersungguh-sungguh ibadah di malam Lailatul Qadar dan di pagi harinya. Maksud di pagi harinya ini sebelum matahari terbit, kita jangan tidur dulu. Karena di situ ada pahala seperti pahala umroh dan haji. Ketika kita di masjid, habis subuh tidur. Iktikaf 10 hari nggak pernah dapat pahala umroh dan haji. Karena apa? Karena habis subuh dia tidur. Jangan tidur dulu. Nunggu matahari terbit. Salat 2 rakaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadata fi jama'ah, thumma qa'ada fi musallahu, yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams, fa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri umratin wa hajjatin tamatin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir di tempat salatnya sampai matahari terbit, lalu dia salat 2 rakaat, itu salat duha di awal waktu. Yang disebut sholat syuruk mungkin ya, itu sholat duha di awal waktu, dia sholat 2 rakaat, itu sama pahalanya dengan umroh dan haji yang sempurna. Maka jangan sampai kita iktikaf tapi nggak dapat itu, karena habis subuh langsung tidur orang-orang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas Barakallahu fiik. saya tangkap tadi ada 3 titik. Menjaga wajah, masalah kira-kira, masalah ala dati wasalah. Dan saya pernah lihat dua judul buku. Yang pertama, mungkin yang kedua belum. Masya Allah. Kaitan dengan ini untuk memotivasi buat anak itu bagaimana defensifnya, dan juga kalau kita menjanjikan hadiah itu bagaimana, karena nanti kalau fokus ke hadiah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah nih. Orang tua tuh punya tanggung jawab yang besar sama anak-anaknya. Dan Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua adalah pemimpin dan semua bakal diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka? Para ulama menjelaskan dengan bita'limihim wa tadrisihim, dengan mengajari mereka, dengan memberikan tausiah mereka, membimbing mereka. Itu kewajiban orang tua. Karena kalau untuk menjaga dari api neraka megangin, ya nggak bisa. Karena amalannya masing-masing. Tapi orang tua bisa dengan ngajarin anaknya, ngasih tahu anaknya. Terus dengan puasa ini gimana? Memotivasi anak dengan memberikan hadiah. Namanya anak-anak. Dia mungkin keimanannya tidak seperti bapak-bapak yang sudah percaya sama surga Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan imbalan-imbalan itu. Dan kita diiming-imingin hadiah sama Allah. Kita ini diiming-imingin hadiah.
Tapi hadiahnya lebih baik dari dunia dan isinya. Anak-anak kita untuk memotivasi mereka, pertama memang dia masih kecil. Masih kecil kita katakan, ayo kalau kau hafal 2 juz nanti Abah kasih ini gitu kan. Dia semangat menghafal. Karena tujuan kita, target kita dia bagaimana menghafal sekarang ini. Setelah itu baru dia nanti akan memahami dan lebih yakin lagi dengan janjinya Allah SWT. Adapun masalah puasa, bagaimana kita janjikan anak kalau kau puasanya bulan ini full umpamanya aku akan kasih ini, nggak masalah. Karena pertama mereka anak-anak dan mereka sebenarnya ghair mukallaf. Mereka itu belum mukallaf kecuali yang sudah baligh ya. Ini yang belum baligh, yang kita ajarkan kan yang belum baligh seperti itu. Nanti ketika baligh, insya Allah dia sudah faham dengan adanya surga dan neraka, dengan imbalan Allah SWT. Tapi tetap kita boleh memotivasi. Para ulama membolehkan kita mengadakan seperti lomba tahfidz Quran ya. Tujuannya untuk memotivasi mereka. Bukan merubah dari niat lillahi ta'ala jadi dunia, tidak. Dan ini kewajiban orang tua juga nantinya. Kewajiban orang tua bagaimana mengarahkan ketika dia sudah faham. Karena anak-anak ada yang belum faham, ada yang sudah faham. Yang sudah faham, yang mumayyaz mungkin, yang sudah faham omongan orang tua. Ketika itu orang tua menceritakan bagaimana sahabat Rasul SAW dengan cerita-cerita. Karena anak-anak ini nggak bisa dikasih ceramah. Anak-anak itu nggak masuk kalau dikasih ceramah. Biasanya lebih masuk kalau dikasih cerita tentang para sahabat, tentang para nabi. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Kemudian kalau masalah tadi buku Mansara ala darbi wa shalah, sebenarnya sudah banyak tuh. Contohnya sifat sholat Nabi. Maksudnya ini kan sholatnya bagaimana supaya benar ya. Puasanya bagaimana seperti Nabi. Tapi kalau khusus tentang masalah itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ada yang menulisnya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Nah. Saya pernah mendengar satu pernyataan kalau mau beribadah jangan seperti ibadah seorang budak yang selalu takutan, jangan seperti seorang pedagang yang hitungannya pahala, maka mau beribadah adalah seorang yang ikhlas dan terus karena Allah. Itu yang gimana Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada memang beberapa pernyataan mungkin dari sebagian ahli-ahli ibadah yang mereka mengatakan kita beribadah nih bukan karena takut sama neraka, bukan karena mengharapkan surga, tapi karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu, tadi masalah puasa atau sholat, jangan seperti ibadahnya pedagang yang mengharapkan untung. Jangan seperti ibadahnya budak yang mengharapkan apa kalau budak? Takut ya, takut nggak dikasih. Ibadahlah karena ikhlas lillahi. Gimana sih ikhlas itu? Ikhlas itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya ikhlas. Dan ridha Allah itu, di situ ada surga dan dijauhkan dari neraka. Kita lihat doanya orang-orang yang beriman. Jangan itulah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Nabi minta surga. Dan yang jadi masalah sebagian orang tuh wallahu a'lam bishawab, apa tidak membaca Al-Qur'anul Karim di mana Allah mengatakan wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, dan takutlah kalian. Ini perintah Allah. Dan takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya itu batu dan manusia. Allah memerintahkan kepada kita supaya takut. Kemudian Allah mengatakan kalau tadi pedagang, hal adullukum ala tijarah. Allah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan? Dagang kita sama Allah. Allah yang modalin kita, kita bayar. Apa? Tunjikum min adzabin alim. Dagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi kalau dikatakan kita ini ibadahnya jangan mengharapkan surga, jangan takut sama neraka, kayaknya kurang pas. Karena Nabi kita Muhammad SAW, Nabi ini sudah Nabi. Ketika sahabat yang sholat bersama Mu'adz bin Jabal sholat Isya baca surat Al-Baqarah,
Ini ada satu sahabat yang memisahkan diri. Kemudian dia ngomong, dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini nggak terlalu pandai nih tentang bagaimana amalanmu dan amalan teman-temanmu ini. Tapi yang aku minta satu, supaya aku dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Kata orang ini, apa kata Rasulullah SAW? Haulaha mudandin. Sama kita. Kita juga di situ yang kita cari. Karena memang nggak akan masuk surga, nggak akan masuk surga. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak bertentangan sebenarnya. Karena Allah dalam Al-Qur'an ada yang namanya targhib dan tarhib, dan itu uslub di dalam Quran dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu memberikan iming-iming, selalu memberikan iming-iming surga dan selalu mengancam dengan neraka. Coba lihat tuh ayat-ayat tentang neraka. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Tentang surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah katakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan imbalan kepada mereka atas kesabaran mereka surga dan jannatan wa harira dan pakaian sutra. Jadi kalau dikatakan tadi ya mungkin susah, ibadah kita itu di antara roja dan khauf. Bahkan para ulama menjelaskan roja artinya mengharap, khauf itu artinya takut. Dimisalkan seperti dua sayapnya burung, roja dan khauf itu. Ketika roja saja jatuh tuh burung. Roja saja ini orang, oh Allah kan maha pengampun, nanti mah istighfar diampunin sama Allah. Itu roja aja nggak takut, maka dia pincang, jatuh tuh burung. Kemudian kalau takut saja putus asa dari rahmat Allah SWT. Bahkan dia nggak mau kerja. Dia diam, ya Allah, aku banyak dosanya. Aku mau gimana? Dia lupa. Allah mengatakan, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Kepala burung ini adalah cinta. Tadi dikatakan cinta kepada Allah SWT. Kita beribadah karena cinta kepada Allah. Karena Allah yang ngasih tumbuh sama kita. Allah ngasih rezeki sama anak. Allah ngasih hidayah sama aku. Maka orang-orang yang masuk surga, apa doa mereka? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa di atas kebenaran. Maka itu cinta memang kepada Allah adalah salah satu puncak ibadah yang paling tinggi. Tapi tetap burung itu harus ada dua sayapnya. Rasa takut dan rasa harap kepada Allah SWT. Dan kita lihat doa-doa para nabi. Umpamanya apa yang mereka minta, benar-benar mereka memohon kepada Allah agar dilindungi dari neraka dan dijauhkan, dilindungi dari neraka dan dimasukkan ke surga. Allah menyebutkan ketika ibadah haji itu, wa minan nasi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering dibaca sama Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia. Nih, berarti Nabi ibadah buat dunia. Enggak. Wa fil akhirati, beliau minta juga di akhirat bahagia. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.